Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat dalam kehidupan kita. Dan kita percaya itu semua tanda campur tangan Tuhan. Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Kita percaya bahwa keadaan kita baik-baik saja karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali bertemu di channel YouTube Rahelia Pane. Saya percaya kita semua senantiasa tetap memiliki hati yang lapar, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini saya ingin men-sharekan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya mengambilnya dari kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang memberitakan kabar baik. Atau yang lebih tepatnya saya beri judul share saya pada saat ini, beritakan kabar baik itu. Ya, kabar baik itu kalau mau diartikan adalah berita yang menyenangkan. Ini kalau kita lihat dari pengertian secara umum, dan atau kabar yang menyenangkan. Dan juga kalau dilihat dari iman Kristen, kabar baik itu juga dikatakan kabar gembira atau berita kesukaan atau kabar kesukaan, seperti itu. Dan ini mengacu kepada yang namanya Injil, karena Injil itu diartikan sebagai kabar baik. Baik Bapak Ibu, kabar baik ini adalah hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Saya percaya tidak ada di antara kita atau manusia yang ingin mendengarkan kabar buruk. Pasti selalu ingin mendengarkan kabar baik. Baik kita ingin mendengarkan kabar keluarga kita yang ada di kampung halaman, begitu juga yang ada di kampung halaman ingin mendengarkan kabar baik tentang kita yang ada di khususnya di Kota Batam inilah. Seperti itu kira-kira contohnya. Demikian juga dengan firman Tuhan yang mengatakan, di sini saya mengutip dari kitab Amsal, yaitu yang pertama Amsal yang ke-25 di ayat yang ke-25, bahwa dikatakan tentang kabar baik itu, saya bacakan begini, seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti air yang sejuk. Tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Apalagi manusia. Apalagi kalau dikatakan air yang sejuk. Kalau meminum air yang sejuk pasti langsung segar. Demikian juga di dalam Amsal 15 ayat 30 bahwa dikatakan kabar baik juga menyegarkan tulang. Bisa diartikan memberikan semangat, memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Contohnya kabar baik itu ketika kita naik pangkat, ketika kita naik gaji, ketika kita mendapat pasangan hidup, ketika kita mendapat hadiah dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Nah begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau secara umum saja kabar baik itu memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita. Bagaimana dengan kabar baik yang mengarah kepada yang namanya kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kabar baik juga. Baik bagi kita, baik bagi orang lain. Ingat pada awalnya sebelum kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kabar baik itu ketika kita dengar, lalu kita belajar melakukannya, semuanya menjadi baik, artinya kehidupan kita diubahkan. Nah, kabar baik itu juga lah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita ke sana, saya ingin berbagi tentang sejarah di dalam Alkitab, yaitu saya mengutip dalam 2 Raja-Raja yang ke-7, ayat yang ke-3, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini berbicara tentang satu kerajaan Israel atau kerajaan Samaria yang pada waktu itu dikepung oleh tentara Aram yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad. Kita tahu ceritanya dengan hal ini terjadi, banyak hal-hal yang sangat-sangat mengerikan terjadi di kerajaan Samaria pada waktu itu. Dan hal yang luar biasa, saya mempersingkat saja, pada waktu itu ketika orang-orang Samaria dikepung oleh tentara Aram ini, maka kelaparan mulai terjadi. Bahkan ada hal-hal yang mengerikan terjadi kalau kita membaca di ayat ini, khususnya di
pasal yang ke-6 itu ada ibu-ibu yang mengadukan perkaranya kepada raja yang berbicara tentang manusia kanibal. Yang maksudnya karena saking kelaparannya ibu ini mengadukan, di mana ceritanya kalau dulu sebelumnya anaknya yang dimakan, nanti anak yang temannya ini dimakan, tapi temannya ini rupanya mengingkari janjinya. Itulah salah satu contoh yang mengerikan betapa dahsyatnya kelaparan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, di pasal yang ke-7 dari kitab Raja-Raja ini, khususnya di ayat yang ke-3, 9, dan 10, ini berbicara tentang ada kabar baik yang disampaikan, yaitu ada 4 orang kusta yang pada waktu itu bisa dikatakan nekat, karena mereka mungkin juga sudah kelaparan, karena mereka diasingkan, mereka nggak tahu mau makan apa, lalu mereka memberanikan diri untuk menghampiri perkemahan tentara Aram. Tapi mujizat terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ketika mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, kok mereka nggak melihat tentara Aram di sana, kok sepertinya barang-barangnya berserakan. Lalu mereka bersuka cita, lalu mereka ambil apa yang mereka ambil, mereka makan apa yang mereka makan, mereka pindah dari kemah yang satu ke kemah yang lain. Tapi ternyata di antara keempat orang kusta itu masih ada yang memiliki hati nurani yang begitu murni, sehingga mereka mengatakan, wah ini gak baik kalau kita hanya sendiri saja yang memakannya. Jadi keegoisan itu ternyata bisa dikalahkan oleh orang-orang kusta ini. Saya melihatnya di pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-9 dikatakan begini. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu mereka bergegas, kesimpulannya mereka memberitahukan itu kepada kerajaan. Lalu kerajaan mulai meresponinya dan menyelidiki, dan benar itu ceritanya. Itulah tadi kabar baik yang harus disampaikan Bapak Ibu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau berbicara tentang hal-hal yang sekuler saja, kabar baik itu sudah menyenangkan, kabar baik itu sudah memberikan semangat hidup ini. Apalagi kalau kabar baik yang berbicara tentang Injil itu kita sampaikan kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Kita percaya firman Tuhan mengatakan satu orang bertobat, maka malaikat di surga bersuka cita. Ini yang menjadi bagian kita Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mau tidak mau harus mau. Kita memberitakan, kita menyampaikan kabar baik itu, yaitu Injil, yang berbicara tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada banyak jiwa-jiwa. Karena hal ini juga menentukan untuk keselamatannya. Bukan hanya keselamatan di bumi ini, tapi keselamatannya juga di hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sharekan, saya sampaikan kepada kita di pagi yang indah ini. Kiranya kabar baik ini menyemangati kehidupan kita, dan itu juga menyemangati kehidupan orang yang kita sampaikan kepada mereka kabar baik ini. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang masih menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Apa saja yang kita kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Amin.